Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil masir. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani fillah, jamaah salat subuh yang mengharapkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah yang banyak sekali jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah maka dia berada di dalam zimmah atau jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biiznillah, dan ini menjadi doa harapan kita semua berada di dalam jaminan Rabbul Alamin tentang rezeki, keselamatan, ya, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal kita hari ini, kita juga berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kita lanjutkan, kita sempurnakan salat subuh berjamaah tadi dengan kajian ilmiah, melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, sebuah kitab yang menyusun hadis-hadis hukum yang menjadi landasan syariat bagaimana kita hidup dalam berislam. Masih dalam kajian yang awal, ya, dalam kitab ini, kitab Umdatul Ahkam ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi, atau dikenal dengan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini meninggal dunia tahun 600 Hijriah. Sebuah kitab yang disusun mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi nama Umdatul Ahkam. Kalau umdah itu tiang, ya, umdah itu tiang, artinya tiang dari hukum yang ada dalam agama kita. Bangunan tanpa tiang tidak berdiri. Maka hukum juga dalam agama kita tanpa hadis-hadis sahih ini, ya, dia akan lemah dan tidak bisa berdiri, tidak tegak. Nah, ini menjadi doa harapan beliau agar kitab ini menjadi tiang yang kokoh menopang hidup berislam. Tentu kita memahami bahwa syariat Islam tidak diturunkan kecuali sebagai jawaban dari problematika manusia. Allah tidak menurunkan ajarannya, syariatnya, kecuali memberi solusi, ya, dan jawaban. Di dalamnya juga bernilai adab, akhlak, tuntunan bagaimana seharusnya seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama hamba. Masih dalam pembahasan awal kitab Taharah, jamaah sekalian, kita sudah sampai pada pembahasan adab dan fikih dalam buang hajat atau ketika kita buang hajat. Masya Allah.
Inilah yang ditanyakan oleh raja-raja dunia kepada para sahabat Nabi ketika Islam mengadakan futuhat, membuka negeri-negeri. Raja Persia misalnya mengatakan kepada salah seorang sahabat, kita kaji sebelumnya, apakah Islam Nabi kalian mengajarkan seluruhnya sampai ya perkara-perkara yang kecil, detail? Para sahabat menjawab, "Na'am." Baginda Nabi mengajarkan kita sampai bagaimana kita buang hajat. Akramakumullah. Di sini kita akan mengkaji beberapa hadis seputar adab dan fiqh buang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji. Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i dari golongan Ansar, dari Khazraj. Kita kenal di Madinah ada Aus, ada Khazraj. Ya, sebelum Nabi hijrah, dua kabilah yang satu nenek ini, satu usul ini selalu diadu domba oleh Yahudi. Ini menjadi psikologi dalam tatanan hidup sosial kita, di mana ada orang Yahudi tinggal di satu kampung. Kalau tidak menipu, dia mengadu domba dan dia akan menggunakan politik adu domba itu untuk menguasai ekonomi. Ini tradisi dari Yahudi dari dulu seperti itu. Kalau mereka minoritas, mereka akan menguasai sosiologi kehidupan daerah setempat dan mengadu domba. Nah, maka Aus dan Khazraj ini diadu domba, selalu berperang dan dibuatkan jadwalnya dan disuasanai untuk selalu ada dendam dan seterusnya. Padahal masih satu usul, satu keluarga, satu nenek. Nah, yang mengambil manfaatnya siapa? Yahudi yang membuat alat-alat perang, para pandai besi dan memutar perekonomian. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba dan mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Afshus salam ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Maka Nabi merubah tatanan sosial yang ada di Yathrib, di Madinah kala itu, dari bermusuhan, dari suudzon, dari ingin berperang, menjadi sebarkan salam. Ya, sebarkan salam. Nah, dari sahabat yang mulia tadi, di antara keutamaan beliau, keutamaan Abu Qatadah Al-Harits adalah syahida ghazwat Uhud wa ma ba'daha. Beliau hadir mengikuti perang Uhud, perang yang agung, dan perang-perang yang ada setelahnya, tidak pernah alpas setelahnya. Diberi gelar Farisu Rasulillah, artinya penunggang kuda kesatrianya Rasulullah SAW. Nabi kalau mencari penunggang kuda, banyak sahabat penunggang kuda, tapi di antara tokohnya adalah Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i. Ini kalau ada orang diberi gelar Farisu Rasulillah, artinya orang yang paling pandai dalam menunggang kuda. Ini Abu Qatadah. Da'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi hina mala ala rahilatihi minan naum. Di antara keutamaannya juga, beliau tidak akan tidur kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur. Dalam perjalanan terkadang Nabi manusiawi lelah,
turun dari tunggangannya beristirahat. Ketika Nabi beristirahat, Abu Qatadah tidak tidur tapi menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah hari ini apa? Bodyguard ya. Penjaga itu. Standby terus. Nah, ini padahal sama-sama safar. Namanya musafir, lelah, Pak. Ya kan? Ketika istirahat atau di rest area istirahat, ya tidur juga istirahat. Tidak. Abu Qatadah Al-Harits ini tidak. Kalau Nabi tidur, beliau yang menjaga. Maka ketika Nabi SAW bangun dari tidur, Nabi doakan, hafizakallah bima hafizta nabiyahu. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabinya. Masya Allah. Ini doa juga ucapan terima kasih kita kalau ada orang yang menjaga sesuatu untuk kita. Kita katakan hafizakallah bima hafiztani misalnya. Ya, kalau Nabi doakan hafizakallah bima hafizta nabiyahu. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabinya Allah. Menjagaku, kata Nabi SAW. Nah, mungkin kepada penjaga masjid kita katakan hafizakallah kama hafizta masjidallah. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga masjidnya Allah. Nah, tufiya sana 54 fil Madinah. Beliau meninggal dunia tahun 54 Hijriyah di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Harits. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, janganlah seseorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia buang air kecil. Ini adab dan fiqh. Ketika buang air kecil dilarang, bahkan dengan nun taukid, la yamsikanna, ada nun taukid di sini. Tidak boleh, larangan keras seseorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Tidak boleh. Larangannya keras. Wala yatamassah minal khala'i biyamini, dan janganlah dia membersihkan buang air besar, cebok juga dengan tangan kanannya. Buang air kecil tidak boleh memegang tangan kanan, buang air besar tidak boleh bersuci dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan ketika minum tidak boleh bernafas di tempat minum. Tidak boleh bernafas di gelas, di bejana tempat tempat minum. Nah, ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita, dan insya Allah secara adab sudah kita laksanakan, ya kan? Kalau ada anak kecil baru belajar bersuci, ya, toilet training, dan kita sudah masuk usia untuk bersuci sendiri, kita katakan, ya, jangan pegang dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Nah, kemudian tidak boleh juga cebok, ya, akramakumullah, bersuci ketika buang air besar dengan tangan kanan. Secara adab sudah kita pahami, tapi ternyata hadis yang mulia ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai air, pakai tisu, pakai batu, tidak boleh dengan tangan kanan. Nah, tidak boleh dengan tangan kanan. Ini jamaah sekalian, kalau kita tadabburi hadis ini dengan siapa yang meriwayatkan, sahabat yang mulia, seorang penunggang kuda, ya, orang yang tidak ada lelahnya ketika Rasulullah lelah, ya kan? Berarti orang hebat ini, tidak sederhana, masih mengajarkan kepada kita adab dalam buang hajat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Berarti terpercaya dan sangat penting aturan main ini, aturan dalam kehidupan ini. Nah, tadi tangan kanan digunakan untuk yang baik-baik, maka tidak boleh digunakan untuk yang
bersuci di ketika buang hajat. Dan tidak boleh bernafas ketika minum. Ini juga penting. Terkadang kita lelah sekali pakai gelas besar, pakai canting yang biasa buat teh, ya, airnya setengah atau penuh, minumnya tidak berhenti sambil bernafas. Nah, tidak boleh. Nabi SAW mengajarkan kalau minum, ya minum bismillah, tapi kalau bernafas dijauhkan gelasnya, dijauhkan tempat minumnya. Tentu banyak hikmah di dalamnya jamaah sekalian. Di antaranya adalah wallahu taala a'lam, nafas yang keluar sudah berbeda dengan nafas yang kita hirup, antara oksigen dan CO2 yang mungkin membahayakan tubuh kita. Min kamalis syariatil islamiyah annaha ja'at bi mura'atil adab al-aliyah fi kulli syai'. Di antara bentuk gambaran kesempurnaan syariat Islam adalah tidak hanya datang dengan aturan, tapi juga disempurnakan dengan keindahan adab dan akhlak yang tinggi. Wa fi hadzal hadits yuhadditsu Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha an imsakiz dzakari bil yamini hala al-baul, melarang ya kita untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika hendak buang air kecil. Wa anil istinja'i biha minal bauli awil ghaid, dan tidak boleh juga mencuci ya cebok baik buang air kecil atau buang air besar dengan tangan kanan. Lianna dzalika yunafi takrimal yamin wa yanha kadzalika 'anit tanaffus fil ina' lianna dzalika yaqdhuruhu 'ala man ba'dah. Nah, di antara hikmahnya juga kalau kita minum pakai bejana, pakai gelas ya, mungkin ada orang yang mau memakai gelas tersebut setelah kita, ya kan? Kalau di rumah ada istri, ada anak-anak, di kantor ada teman-teman, ya, atau lagi kerja bakti, kalau lagi turun gotong royong, kadang gelasnya terbatas, ya, maka jangan bernafas di tempat minum karena masih mau dipakai juga oleh orang lain misalnya. Nah, wa rubbama yahmilu nafasuhu amradan yatalawath bihal ina. Mungkin dari jalur pernafasan ini bisa berpindah berbagai macam penyakit, ya, bakteri dan seterusnya. Au yastadimun nafs as-sa'id bisyarab an-nazil fayahsul asy-syarq wa yatasaqatu al-lu'ab fil ina wa kullu hadza munafun likamali al-adab. Nah, jauh dari sebelum berbicara kesehatan dia sudah masuk pada kurangnya adab, kurangnya adab. Wallahu taala a'lam. Berikutnya jamaah sekalian, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabaraini faqala innahuma la yu'adzabani وما يؤذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقلنا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Hadis mulia ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat yang mulia Abdullah, satu dari 5 abadilah. Abadilah itu jamak dari Abdullah. Di zaman Nabi dulu terkenal ada 5 anak sahabat namanya Abdullah semua. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas di antaranya. Ini satu dari 5 abadilah meriwayatkan kepada kita hadis yang mulia. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi radhiyallahu an, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Nabi, habrul ummah wa turjumanul Quran. Masya Allah.
Ini diantara gelar yang masyhur dari Abdullah bin Abbas. Beliau adalah tintanya umat ini. Apa maksudnya kalau tintanya umat? Alimnya, ya, ulamanya atau ilmuwannya umat ini, orang yang banyak menulis, orang yang dekat dengan tinta penulisan. Turjumanul Quran, orang yang paham dengan Al-Quran, orang yang paham dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dhammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul hikmah atau qala Allahumma 'allimhul kitab wa wada'a lahu wudu'an faqala Allahumma faqihhu fid din wa adraka 'ilman katsiran. Masyaallah. Lagi-lagi di antara kesempurnaan akhlak dari Nabi SAW adalah mendoakan sahabat-sahabatnya. Nah, mendoakan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Abbas, ya, ponakan beliau ini didoakan. Apa doanya? Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan untuknya al-hikmah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah, ya. Siapa yang diberi hikmah? Siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, maka Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas ini, Allahumma alimhul hikmah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhul kitab. Ajarkan Al-Quran kepadanya, ya Allah, ajarkan dia hikmah. Dalam banyak dalil Al-Kitab wal Hikmah, para ulama menerjemahkannya Al-Kitab Al-Quran, Al-Hikmah adalah As-Sunnah. As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Wa wada'a lahu wudu'an. Nabi juga pernah menghadirkan air wudu kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Nabi mendoakan sahabat yang mulia ini, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia agama ini. Jadikanlah dia seorang yang faqih. Naam. Fa adraka ilman katsiran wa kana harisan 'alal ilm. Masyaallah. Maka Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu yang banyak dan sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita juga bisa doakan, ya, anak-anak kita, murid-murid kita, doa ini. Allahumma allimhu al-kitab, Allahumma allimhu al-hikmah, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma faqihhu fid din. Nah, ini kita doakan jadi ulama besar, ya, jadi pakar ilmu agama ini. Nah, qala fihi Umar dzakum fatal kahul lahu lisanun saul wa qalbun aqul tufiya Rasulullah SAW wa qad nahaza al-ihtilam wa mata fi at-Taif sanah 68. Nah, Masya Allah, ini sahabat yang masih muda belia, anak kecil, ya. Umar radhiyallahu anhu memberikan sifat kepada Abdullah bin Abbas ini ada anak kecil bersama kalian, orangnya Masya Allah, ya, rupawan, kemudian lisannya itu selalu bertanya keilmuan, dan hatinya itu berakal. Hatinya berakal, hidup memikirkan. Beliau wafat di kota Taif tahun 68 tahun 68 Hijriah. Apa hadis yang mulia diriwayatkan oleh sahabat ini? Hadis yang mulia tentang suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Nabi melewati dua kuburan. Tiba-tiba Nabi berhenti di kuburan tersebut. Kemudian bersabda, mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua orang
yang dikubur ini sedang disiksa. Siksa kubur menandakan bahwa siksa kubur di alam barzakh itu ada. Wal-iyadzu billah, semoga Allah jaga kita semua dari siksa kubur. Azab kubur. Dua orang ini disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar menurut manusia. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala perkara ini besar karena mendapatkan siksa kubur. Wa may yu'adzabani fi kabirin, tidak disiksa keduanya ini dengan perkara yang besar menurut pandangan manusia. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Satu di antara keduanya, ya, Nabi tidak tunjuk, tapi Nabi mengatakan satu di antara dua orang yang dikubur ini tidak berhati-hati dari percikan kencing, buang air kecil. Ketika buang air kecil, dia tidak hati-hati, maka buang air kecil itu tempias kemana-mana mengenai pakaiannya. Pakaian ini juga dipakai kemana-mana, menandakan pentingnya kita menjaga kebersihan, kesucian ketika buang air kecil. Terkadang wallahu taala alam, semoga Allah jaga kita semua, ya, orang yang menahan-nahan buang air kecil, ya, atau mau buang air kecil tapi belum ada toiletnya, ketika dapat, masya Allah, tidak pikir panjang lagi, yang penting selesai hajatnya, ya, tidak berhati-hati. Ini hati-hati, ya. Kata Nabi SAW, ada orang disiksa di kuburannya, wal-iyadzu billah, karena menyepelehkan buang air kecil, tidak berhati-hati, tidak menjaga dirinya, tidak menutup dirinya dari percikan-percikan air kecil itu. Adapun yang satunya lagi, kata Nabi SAW, yamshi bin namimah, dulu waktu hidup kerjanya itu jalan ke sana kemari menceritakan orang lain, gosip, ghibah, ya, menceritakan keburukan orang lain. Pokoknya di mana dia jalan, di mana dia stop ketemu orang, dia cerita keburukan orang lain. Atau mengadu domba. Mengadu domba. Ini juga terkesan sederhana di kalangan sebagian manusia. Bahkan asyik, ya, dengan namimah itu. Maka Nabi SAW mengatakan keduanya disiksa. Nah, keduanya disiksa. Nah, mengadu domba ini, na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang mendapatkan siksa kubur karena mengadu domba manusia. Jalan ke sana menceritakan keburukan orang lain, jalan ke sana menceritakan keburukan orang lain, ya, dengan tujuan untuk mengadu domba. Wal-iyadzu billah. Atau fitnah yang sering kita dengar dalam kehidupan. Nah, setelah menceritakan siksa kubur tadi dan penyebabnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih, atau apa istilahnya, ya, daunnya kurma yang masih muda, masih hijau, masih segar. Kemudian beliau membagi dua pelepah tersebut, dibagi dua, menanam di kuburan, dibagi dua kemudian ditanam. Tak. Sahabat yang melihat tersebut, ya, beberapa sahabat yang melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil, ya, pelepah tadi dibagi dua kemudian menanamkannya. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan hal tersebut, menanam di atas kuburan?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yukhaffaf anhuma malam yaibasa. Masya Allah, di antara kesempurnaan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya adalah yang sudah tersiksa dalam kuburan pun Nabi berikan keringanan dengan apa? Kata Nabi SAW, saya berharap kepada Allah, saya minta kepada Allah agar dua orang ini yukhaffaf, diringankan siksa kuburnya selama dua daun kurma tadi itu tidak kering. Jadi selama dia masih hijau, sebelum mengering, dia akan tetap mendapatkan keringanan dalam siksa kubur. Nah, dalam fenomena keseharian kita jamaah sekalian, wallahu taala alam, terkadang menjadi tradisi juga yang perlu diluruskan, perlu kita cerahkan. Terkadang orang ketika menguburkan ya jenazah di kuburan, ditanam di atas kuburan tersebut sesuatu, ya kan? Ditanam, ada bunga, ada yang tanam kurma dan seterusnya. Berdasarkan dalil ini bahwa Nabi juga menanam pelepah kurma di atas kuburan. Nah, wallahu taala a'lam. Tapi bisa kita cerahkan dengan yang pertama, kita bukan Nabi yang mengetahui apakah orang di kuburan ini disiksa atau tidak. Kita tidak tahu. Dan jangan memvonis orang seolah-olah dia tersiksa di kuburannya maka kita harus menanam sesuatu. Iya kan? Misalnya orang tuanya meninggal dunia atau anaknya meninggal dunia atau saudaranya, dikuburkan, ditanam sesuatu, disiram-siram dan seterusnya, dipupuk. Kenapa? Ya supaya tidak disiksa, ya supaya diringankan dan seterusnya. Kita memvonis, siapa tahu justru dia orang saleh dan mendapatkan kenikmatan alam barzakh, dan alam barzakh tidak membutuhkan semua itu. Ini pohonnya akan besar nanti dan menaungi, ya, memberikan naungan, bayang menjadi teduh sehingga tidak panas di bawah sana. Sudah beda alamnya, ya, sudah beda alam dan kebutuhan dasarnya. Tidak berlaku perlindungan itu. Nah, kalau Nabi SAW berdasarkan wahyu dan ada ilmu yang ingin disampaikan dan bentuk kasih sayang beliau, minta kepada Allah supaya diringankan azabnya selama pelepah kurma tadi tidak mengering. Artinya ketika mengering tetap mendapatkan azab kubur, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dan merahmatinya. Poin pentingnya di sini apa? Jaga kesucian ketika mau buang air kecil, karena banyak orang disiksa di kuburan karena itu. Atau wallahu taala a'lam, misalnya tidak sempurna buang air kecilnya, ya. Kemudian mohon maaf, tidak sempurna taharahnya, bersucinya, maka celananya mendapatkan bekas-bekas buang air kecil itu. Na'udzubillah. Ya, apalagi kalau tidak cebok memang, ya. Na'udzubillah. Berdiri tidak sempurna, ya, kemudian langsung beraktivitas. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, ini kita tambah satu hadis lagi berkaitan dengan adab. Kita sudah masuk pada pembahasan baru di taharah, tadi berakhir dengan adab baul. Ini ada bab baru berkaitan dengan as-siwak. Babus siwak. As-siwak yutlaqu ala amrayni, al-ala allati yatasawwaku biha
كالعود من الأراك وغيره. الفعل الذي هو التسوك وهو دلك الفم بالسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. Siwak ini dalam pengertiannya ada dua hal. Yang pertama alatnya. Alatnya seperti ud arak, ya, akar pohon arak, atau kalau sekarang sikat gigi. Alatnya untuk membersihkan. Yang kedua, as-siwak juga diungkapkan untuk amaliyah membersihkan gigi dan mulut, ya, dengan pasta gigi atau dengan siwak. Dan siwak ini membersihkan mulut, mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Nah, Abu Hurairah sudah pernah kita jelaskan terjemahan beliau radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ketua kelasnya Ahlus Suffah, ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula, sekiranya tidak, pengertiannya ya, harfu imtina' liwujud, ay annaha tadullu ala imtina'i syai' liwujudi syai' akhar. Fi hadzal hadits tadullu ala imtina'i ilzami Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bis-siwaki 'inda kulli salatin liwujudil masyaqqah 'alaihim bidzalik. Sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah, saya pasti memerintahkan mereka, umatku, untuk selalu bersiwak kalau mau salat. Artinya apa jemaah sekalian? Nabi SAW saking memotivasi kita untuk membersihkan mulut dengan siwak ini, dengan gosok gigi ini, maka kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Masya Allah. Jadi kalau ditanya berapa kali kita sikat gigi dalam sehari, minimal 5 kali. Kalau tidak memberatkan, ya, mau sholat subuh bersiwak dulu, bisa pakai siwak kayu itu atau gosok gigi, karena tujuannya sama, membersihkan, mewangikan mulut kita. Mau sholat zuhur bersiwak lagi, sikat gigi lagi. Mau sholat asar sikat lagi. Mau sholat maghrib, mandi sore sikat lagi. Mau isya sikat lagi, ya. Mau sholat duha sikat lagi. Mau qiyamul lail, salat lail, bersiwak lagi, ya. Mau tahiyatul masjid bersiwak lagi, ya kan? Sudah subuh bersiwak lagi, masya Allah. Tapi kata Nabi, saya tidak perintahkan karena khawatir memberatkan umatku. Coba kita pelajari, kita tadabburi hadis ini. Ada motivasi keinginan, tapi khawatir memberatkan, iya kan? Artinya apa? Kembali kepada kita, umat Nabi SAW, ya. Termotivasi tidak kita untuk membersihkan mulut dengan siwak? Termotivasi, ya kan? Merasa keberatan tidak kita kalau sikat gigi terus kalau mau sholat? Di sini diukur dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau secara psikologi kita pahami, Nabi suka kalau kita mau setiap mau sholat itu bersihkan mulut dulu, ya kan? Kenapa? Adabnya jamaah sekalian, kita sholat itu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kita berhadapan dengan Rabbul Alamin,
maka disempurnakan. Yang banyak ketika salat berucap adalah lisan kita, mulut kita, maka dipastikan dalam posisi yang terbaik. Allahu Akbar. Ya, apalagi salat berjamaah. Nabi larang kita hadir salat berjamaah kalau habis makan bawang putih. Ya kan? Apa hikmahnya? Bersihkan dulu mulutnya. Bersihkan, bukan tidak boleh makan bawang putih, ya, atau tidak boleh yang lainnya, bawang merah, makanan-makanan yang aromanya itu hidung sendiri kadang tidak cium, tapi hidung orang lain bisa merasakan karena arahnya begini, ya. Makanya kadang orang kalau mau cium bau mulutnya bagaimana posisinya? Dikasih naik ke atas, ya kan? Dikasih naik ke atas. Yang samping bisa merasakan itu. Habis makan konro tadi dia ini. Habis makan coto kayaknya dia. Ya. Habis makan sate. Terasa. Kenapa? Kata Nabi SAW, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala terganggu dengan terganggunya manusia dari aroma. Salat kita seharusnya dihadiri oleh makhluk yang mulia ini kan, malaikat. Kalau salat Jumat juga bil khusus lagi, di pintu-pintu masjid ada malaikat yang mencatat siapa yang masuk duluan. Ditulis sampai khatibnya naik. Kalau khatibnya sudah naik, buku catatannya ditutup. Ya kan? Nah, malaikat yang agung ini terganggu dengan aroma-aroma yang mengganggu manusia. Ini juga nasihat, wallahu ta'ala alam. Terlepas dari hukum, ya, karena masing-masing memiliki pandangan, bahkan ada yang memiliki dalil mungkin, misalnya tentang, mohon maaf, ya, tapi kita sampaikan sebagai amanah ilmiah, asap rokok mengganggu atau tidak? Mengganggu. Ya, mengganggu. Ada juga orang merasa tidak terganggu karena mungkin takut tersinggung atau sudah biasa. Tapi secara fitrah siapapun akan mengatakan ini mengganggu, berbahaya, dan kedokteran pun mengatakannya. Ya kan? Sederhana, Pak. Saya pernah bawa keluarga anak-anak, ada ruangan, ya minumlah di situ, minum, makan ringan, jajan. Tiba-tiba ada tamu datang, ya, kemudian nanya ke pemilik, Pak, boleh merokok di sini? Oh, silakan. Penjualnya sudah mempersilahkan, tapi melihat ada anak kecil sama saya, dia bilang, oh, saya di luar aja, kasihan adeknya. Fitrahnya mengatakan itu. Dan ketika orang terganggu dengan aroma ini, sejatinya malaikat juga terganggu. Dan tidak ada baiknya orang yang dijauhi oleh malaikat. Tidak ada baiknya orang yang dijauhi oleh malaikat karena terganggu. Nah, maka ini penting menjadi pemahaman kita semua. Kita semua. Bersihkan dulu mulut kita. Ya, saudara-saudara kita yang mau sholat dan merokok misalnya, jangan langsung masuk masjid. Allahu Akbar. Itu terganggu sekali. Ya, Nabi bilang bersiwak, bersihkan, supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesucian. Nah, dengan kebersihan. Dan bersiwak ini dalam kehidupan rumah tangga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah ummul mukminin, ibunda tercinta sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, di antara tradisi adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau masuk rumah, kata ibunda kita, Nabi itu kalau masuk rumah
pertama kali yang dia lakukan adalah bersiwak sebelum bertemu dengan istri dan anak-anak. Bersiwak. Nah, ini juga bisa kita praktekkan, ya. Terkadang di luar rumah seharian, masuk rumah langsung ketemu keluarga, tidak. Nabi contohkan dengan apa? Bersiwak. Bersiwak. Ini masya Allah menjadi kesempurnaan dari agama kita dan menjadi adab yang mulia. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bantu kita, ya, untuk mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan hadis terakhir diriwayatkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman, sahabat yang mulia, diberi gelar sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling menjaga rahasia. Nabi kalau mau menjaga rahasia, Nabi ungkapkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Sampai Nabi pernah menyebutkan nama-nama orang munafik. Nama-nama orang munafik. Dan Nabi SAW mengabarkannya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan tidak pernah mengabarkan siapa orang-orang munafik itu, kecuali satu orang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar cuma mau tahu dan memastikan dirinya bukan orang munafik. Akhirnya ditanya, saya tidak tanya nama yang lain, kata Umar, saya cuma tanya Nabi sebut nama aku atau tidak. Bayangkan itu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hudzaifah bilang enggak, Nabi bilang jangan kasih tahu orang, iya kan? Nabi bilang jangan kasih tahu orang, jaga rahasia. Dan sahabat yang dipercaya menjaga rahasia siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Tapi Umar desak, ya. Dan Umar secara fikih betul, dia tidak tanya siapa orang-orang munafik, dia cuma ingin memastikan apakah dia orang munafik atau bukan, dengan bertanya apakah Nabi sebut namaku. Masya Allah, ya. Umar Amirul Mukminin pun tidak merasa aman dirinya dari sifat kemunafikan. Nah, apa hadisnya? Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Hudzaifah meriwayatkan, dulu Nabi itu kalau bangun qiyamul lail, idza qama minal lail, kalau bangun di malam hari setelah tidur, yashusu fahu bisiwak, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ini amalan pertama untuk kita salat lail, qiyamul lail, mau baca Quran di malam hari, beribadah di malam hari, diawali dengan as-siwak. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah sekalian, kita bisa mengamalkannya, dan kita berharap majelis yang mulia ini ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya, dan kita mengamalkan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan mungkin atau diskusi? Ya, kalau tidak ada kita tutup majelis yang mulia ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.